Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, para pemirsa TA TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat hari ini dan kita bisa beraktivitas setiap hari dengan penuh semangat menghadapi semua tantangan hidup. Semoga kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, amin. Dan tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa kita selalu harapkan syafaatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin ya robbal alamin. Saudaraku, kita punya pedoman hidup yang abadi adalah Al-Quran. Ketika seorang muslim nikah dengan mas kawin Quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, kita sering diberikan oleh-oleh haji dengan Al-Quran. Atau mungkin ketika kita sedang berulang tahun diberikan kenang-kenangan hadiah dengan berupa Al-Quran. Tapi sudahkah saudaraku Al-Quran ini kita pelajari, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan setiap hari? Karena Al-Quran sebagai pedoman orang Islam, hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk hidup, way of life kita. Maka insya Allah beberapa episode ini kita akan menyampaikan sebuah kajian fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup yang bagaimana kan mestinya gitu. Jadi Al-Quran salah satu adalah fungsinya adalah sebagai pedoman hidup. Nah, agar Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita yang akan mengantarkan kita untuk selamat dunia dan akhirat, maka fungsi daripada Al-Quran sebagai pedoman hidup, ada sebuah kajian yang sangat menarik yang bisa kita jadikan tambah ilmu kita, hasanah keilmuan kita, sehingga kehidupan kita juga akan tertata. Siapakah beliau? Adalah Khairul Anwar. Beliau mengatakan bahwa fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti seluas-luasnya. Jadi di dalam Al-Quran yang kita jadikan sebagai pedoman hidup itu adalah memberikan nuansa kepada kita untuk memiliki keimanan yang kuat, yang seluas-luasnya. Maksudnya apa? Keimanan yang seluas-luasnya itu bahwa Allah itu maha luas dengan kekuasaannya. Allah mengatur dengan sendirinya, Allah menciptakan dengan sendirinya, sehingga maha besar Allah. Kita memuji Allah itu sangat pantas sekali. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena dengan keimanan yang luas, keimanan yang kuat akan mengantarkan kita untuk menuju kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhir. Saudaraku, para pemirsa TA TV dimanapun berada, maka Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup kita karena di dalam Al-Quran itu mendidik agar umat Islam mempunyai akidah yang kuat, keimanan yang kuat, keimanan yang tidak tergoyahkan meskipun badai keadaan apapun juga. Kita sedang dilanda keterpurukan, kemiskinan, gagal panen, sakit dan sebagainya, tapi dengan Al-Quran iman kita tetap kokoh, tidak tergoyahkan dengan urusan duniawi. Maka Quran sebagai pedoman hidup kita, penuntun hidup kita. Kemudian yang kedua,
Kita dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita sadar bahwa Rasul itu diutus oleh Allah sebagai wasilah, perantara antara Allah dan manusia. Sehingga kita tahu hidup ini diperintahkan ada tugas untuk apa. Dengan Rasul, maka dengan perantara Rasul Allah akan memberikan keterangan pada kita. Kita akhirnya bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zakat, kita haji, kita bisa berbuat ini dan itu, ya karena atas wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang berupa Al-Quran, kemudian disampaikan kepada kita. Maka Rasul diutus oleh Allah ke dunia ini menyampaikan wahyunya Allah kepada kita melalui Al-Quran. Dengan Al-Quran ini kita akan mempelajari dari surat pertama sampai terakhir, ayat pertama sampai terakhir, juz pertama sampai juz terakhir, yang ternyata isinya adalah tidak lain mengatur manusia agar kehidupannya selamat dunia dan akhirat. Nah saudaraku, sudahkah Al-Quran kita pelajari dengan sebaik-baiknya? Sudahkah Al-Quran kita amalkan dengan sebaik-baiknya? Sehingga memang benar-benar Al-Quran sebagai pedoman hidup melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum, ayo segera kita selalu belajar, memahami, dan yang paling penting adalah mengamalkan kandungan Al-Quran. Yang ketiga, keempat, seterusnya insya Allah kita sampaikan pada episode berikutnya. Sekian, ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.